Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali malam ini di masjid yang kita cintai ini, yakni Masjid Nurul Amal Gunung Terang, Bandar Lampung. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia mensedekahkan setiap hari satu soh. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan, yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Dari beberapa hadis tentang mendidik anak, dua hadis tadi cukup menggambarkan bagaimana cintanya Rasulullah terhadap anak kecil, yang putih atau hitamnya jadinya anak tersebut nantinya, tergantung bagaimana kita mendidiknya sejak dini. Itulah yang akan dibahas pada kajian malam ini oleh Ustadz Jufri Aminullah, SSOS MPD, dengan temanya yakni, mendidik anak sejak dini. Kajian ini terselenggara atas kerjasama para jamaah dan takmir masjid sebagai wujud nyata dalam berdakwah bersama. Di segmen kedua nanti jika ada pertanyaan insya Allah beliau akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan tema tersebut. Kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal Gunung Terang Bandar Lampung ini terbuka untuk umum, muslim dan muslimah, jadi ke depan marilah kita bersama-sama meringankan kaki untuk melangkah menghadiri kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal ini. Marilah bersama-sama kita simak dan dengarkan kajian Kamis malam Masjid Nurul Amal ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده تبارك الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Baik jemaah sekalian, para bapak dan ibu rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala semesta alam karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dan mempermudah langkah kita sehingga kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama kita bermajelis ilmu selepas kita mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Maka tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan baik itu wajib maupun sunnah semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salawat dan salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit membahas terkait dengan sebuah kutab. Ya, kutaib kan, kutaib itu buku kecil. Ya, buku kecil ataupun buku saku yang telah dikarang oleh seorang ulama besar, murid imam besar, murid guru besar, yaitu adalah Syekh Shalih Al-Munajjid, murid terbaiknya Syekh bin Baz rahimahullah taala. Kenal gak Pak dengan Syekh bin Baz Pak? Ustaz Hafiz Yanto kenal Pak? Nah, Ustaz Asep Pak? Kenal.
Syekh bin Baz rahimahullah taala adalah beliau ketua mufti, ya mufti ketua fatwa bidang fatwa Lajnah Daimah lil Busi Islamiyah wal Ifta, ya King Abu Saud ya Saudi Arabia, ya Mamlakah Saudi, kerajaan Saudi Arabia. Jadi ketua fatwanya adalah beliau Syekh bin Baz. Kalau bahasanya ketua MUI-nya lah gitu, ya. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, beliau memiliki murid namanya Syekh Shalih Al-Munajjid, yang mana buku beliau juga ada beberapa yang sudah diterjemahkan, yang mungkin jenengan punya di rumah, yaitu Kaifa Amaluhum, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Seni Interaksi Rasulullah SAW. Adapun buku kecil ini belum diterjemahkan, yaitu terkait dengan ya Samaniyatu wa Arba'un Faidatun fi Tarbiyatil Aulad, 48 faidah ataupun manfaat dalam mendidik anak. Maksudnya apa? Mendidik anak sejak dini. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita berada di zaman yang hari ini penuh dengan media yang begitu luar biasa, atau bisa dinamakan dengan zaman digital. Dan tentunya ketika kita ingin membahas terkait dengan pendidikan anak atau mendidik anak sejak dini, kita harus paham kalau kita berbicara masalah anak, tentu akan kembali kepada kedua orang tua, baik itu ayah maupun ibu, abi maupun umi. Maka anak itu ibarat kata apa? Sehelai kertas, selembar kertas yang masih putih, belum ada tulisannya sama sekali. Kalau kita kasih warna hitam, dia jadi warna hitam. Kalau kita kasih jadi warna merah, ya dia jadi warna merah. Maka dia masih lembaran putih. Maka tentunya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, anak itu sebagaimana ketika kita mendapatkan di dalam Al-Quran, anak itu kan poin pentingnya ada 4, Pak. Jadi silahkan antum tulis, kalau pengen lebih jelas silahkan di YouTube cari nama anak, insya Allah ada di situ pembahasan terkait karakter anak di dalam Al-Quran. Jadi nggak anak sampaikan di sini. Saya ingin fokus menyampaikan kitab ini saja. Yaitu apa? Anak itu perhiasan, musuh, fitnah dan permata hati. Kalau permata bunda di belakang Dewan Dakwah Islamiyah, SDIT permata bunda. Gitu Pak ya. Maka tentunya kalau sudah membahas anak akan seperti itu, dan akan dikembalikan kepada kedua orang tua. Maka orang tualah yang harus paham terkait dengan bagaimana mendidik anak itu. Maka tentunya kita adalah orang tua. Maka dari sini kita akan mempelajari sedikit bagaimana mendidik anak itu dengan benar. Bukan niat anak menggurui Pak Nyun saya usah dari pun. Mohon maaf sebelumnya bukan. Tapi kita sama-sama belajar. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita sudah punya pekerjaan, kita sudah punya anak, kita sudah punya besan, kita sudah punya cucu, tetap ketika Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa bernafas di dunia, disitulah letak dimana kita harus banyak menimba ilmu dari siapapun, ya dari siapapun. Tapi harus benar, jangan sampai salah. Kenapa? Patokan kebenaran itu apa yang telah disampaikan oleh seorang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Ketika beliau menyampaikan dalam kitab Majmu' Fatawanya, inna a'damu ni'am ba'da nikmatul iman wal islam sidukunya wasihatul tasawur. Yaitu apa? Nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman setelah nikmat iman dan Islam. Itu 2 nikmat selanjutnya, Pak. Sidukunia, niat yang lurus, wasihatul tasawur, dan sehatnya pemikiran. Pola pikir kita itu terbentuk melalui Al-Quran dan Sunnah, bukan terbentuk melalui hawa nafsu. Kalaulah pola pikir kita terbentuk melalui hawa nafsu, maka kita tidak akan ada bedanya dengan orang-orang yang lain yang itu bukan seorang muslim. Karena ketika kita mengamalkan sebuah amal ibadah, itu sudah ada patokannya masing-masing, ada di dalam Al-Quran maupun juga di dalam As-Sunnah. Kita akan bahas kutai kecil, ya. Kutai, ada kitab, ada turos. Nah, pening jenengan ini. Turos itu buku yang berjilid-jilid, Pak. Maka kalau kita ngelihat mungkin di sini, mungkin kalau misalnya ada jamaah yang kadang-kadang memiliki uang lebih, dia memberikan tafsir Ibnu Katsir. Itu kan 10 jilid. Itu namanya turos. Ya, kitab itu cuma 1 buku, Al-Qur'an. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab mau lembar 100 lembar sampai 1000 lembar, kalau masih 1 tok til kuwi jenenge kitab. Namanya kitab. Kalau kutai itu buku saku. Ya, buku saku. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ini buku saku, cuman sedikit Pak, 48. Cuman belum kelar-kelar juga Anda menyampaikan.
Kenapa? Ternyata poin penting juga yang disampaikan oleh beliau dalam mukaddimahnya. Kenapa kok mendidik anak itu penting? Padahal apa? Pahala yang luar biasa bagi kita seorang anak untuk bisa mendapatkan tempat yang terbaik yaitu surga. Itu apa Pak? Birrul walidain. Betul nggak Pak? Berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ketika kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, salah satu di antaranya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan ajaran dari kedua orang tua kita juga. Kan seperti itu. Maka jangan sampai ketika kita hari ini sudah tahu ilmunya, jangan sampai ketika kita mendapati kedua orang tua kita meninggal di depan kita, di depan mata kita, di depan kedua mata kita, kemudian ketika dia meninggal, kok orang lain yang memandikan, kita anaknya gak memandikan. Berarti kita tuh di mana Pak? Harusnya kita yang memandikan terlebih dahulu. Kalau masalah ada rukem dari setiap masjid, itu fasilitator saja. Mereka menyiapkan kain kafan, kapur barus, daun bidara, tempat pemandian dan lain sebagainya. Kita yang anak kandungnya itu yang memandikan. Baru kemudian setelah dimandikan, dikafani semua, baru jamaah yang menyolatkan dan lain sebagainya. Maka poin pentingnya kan di situ, agar kita bisa berbakti, dan bakti itu melahirkan sebuah pahala, yang pahala itu memberatkan amal ibadah kita, sehingga nanti kita mendapatkan tempat yang terbaik di akhirat, yaitu untuk kembali bersama dengan kedua orang tua kita di surga. Poin pentingnya di situ aslinya. Tapi di sini ada 48. Mohon bersabar Pak ya. Masya Allah. Tapi kita masuk poin yang pertama. Nah, poin yang pertama, Anda bacakan saja. Al-auladu ni'matun 'azimah wa minnatun jalilah wa hibatun kabirah. Anak-anak itu, al-aulad itu kan jamak. Berarti anak-anak itu baik laki-laki maupun perempuan. Hati-hati Pak. Anak laki-laki sama perempuan itu pendidikannya, cara ngelolanya, manajemennya itu beda. Anak laki-laki dia pakai logika, anak perempuan pakai perasaan. Anak laki-laki cinta pertama itu ibunya, anak perempuan cinta pertama itu ayahnya. Itu pasti Pak. Itu pasti, kita harus paham itu dulu. Maka kemudian ketika kita mendapatkan amanah anak perempuan, maka Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabat, barang siapa di antara kalian memiliki 2 anak wanita, baginya surga. Ya Rasulullah, walau kana wahid. Ya Rasulullah, walaupun hanya 1. Ya 1. Makanya kalau punya anak wanita tuh harusnya bersyukur banget Pak. Jangan ngersullah. Adanya Islam ini memuliakan wanita Bu. Ya, di zaman jahiliyah itu wanita Masya Allah luar biasa terhinanya. Adanya Islam dimuliakan wanita. Makanya kalau sampai ada orang bahas feminisme, sini dulu tak ajarin. Feminis itu malah memperbudak wanita Pak. Anak itu nikmat. Kalau antum belajar lagi dalam Al-Quran, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan menyebutkan wa amdatnakum bi amwali wa banin. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan memuliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kepada orang-orang kafir, baik itu Yahudi sama Nasrani, dilebihkan hartanya, dilebihkan anaknya. Enggak ada kamus bagi orang kafir itu Pak KB, itu enggak ada. Punya anak itu nikmat. Kalau bahasa kerennya itu punya anak itu sensasi Pak. Kita bisa lebih bersabar, kita bisa menjadi seorang leadership, dan kita ditata pola pikir kita untuk bisa menanamkan kebaikan kepada kedua anak kita, ketiga anak kita, keempat anak kita, dan lain sebagainya. Karena tidak ada hari ini baik laki-laki maupun perempuan, ketika mereka sudah menjadi kedua orang tua, ayah maupun ibu, pasti mereka pengen anak itu lebih baik daripada mereka. Pasti itu Pak. Bahkan seorang tua yang di kampung pun yang gak tamat SD, sing ngingon wedhus cekelane sapi, itu ngomong apa coba sama anaknya? Le, walaupun abimu bapakmu iki gur cekelane sapi, ngerambang, ngarit, aku gak mau kamu kayak aku pengen kamu jadi sarjana. Coba bayangin Pak. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ternyata kita harus paham nikmat yang sangat agung ketika memiliki seorang anak. Wa minnatun jalilah. Minnah itu anugerah yang sangat agung. Anugerah Pak punya anak itu. Baik, anugerah yang sangat agung. Wahibatun kabirah, dan hadiah yang sangat besar. Orang memberikan kita hadiah itu biasa saja. Semahal-mahalnya hadiah, hadiah yang terbaik itu adalah anak. Ya kan? Bahkan kita dapatkan hari ini, anak kita sakit, berapapun yang dibutuhkan agar anak kita sehat, rela kita keluar berapa juta, ratusan juta itu Pak.
Yakin Pak. Kita rela mengeluarkan berapapun uang, yang penting anak kita itu sehat. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Min ni'am allati an'ama Allah taala biha 'ala ibadihi. Dari begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada para hamba-hambanya. Nikmat yang paling besar itu anak. Makanya kadang-kadang kalau hari ini anak kita itu sudah kita upayakan bagaimana agar anak itu jadi, maka kita harus paham runtutannya Pak. Yaitu apa? Tidak semua keinginan anak itu harus kita penuhi Bu, Pak. Saya ulangi Pak ya. Tidak semua keinginan anak itu harus kita penuhi. Kenapa? Anak masih kelas 1 SD mintanya iPhone 11 Pro. Ora oleh. Mintanya masih kelas 2 SD Ninja ZX 25. Kuwi regane 150 juta Pak. Ya. Ketika anak itu minta, kita lihat taraf dia itu apa. Gitu loh. Enggak apa-apa Ustaz, kok mampu. Bukan masalah jenengan mampu Pak. Bukan masalah kita punya uang banyak, fasilitas banyak. Tapi ketika nanti kita down, akhirnya ketika anak itu minta, sudah biasa kita beli lebih, kita nggak bisa ngasih, akhirnya anak itu akan ngomong enggak. Itulah kenapa akhirnya apa disebut ini tastawjibus syukra wa ri'ayah wal hifz. Maka kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah, menjaga anak kita, memelihara anak kita. Kita jaga, kita pelihara. Ya, ri'ayah itu kita pelihara, itu kita jaga. Jadi anak itu harus kita jaga benar-benar Pak. Antum tahu bagaimana Rasulullah SAW itu Allah jadikan begitu luar biasa. Lahir, bapaknya meninggal. Ketika awal mula lahir, sampai Abu Lahab itu ngomong sama Suwaibah itu. Suwaibah, irdihi, Suwaibah, susui dia. Jadi bunda susunya Rasulullah itu awalnya bukan Halimatus Sa'diyah, tapi Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Kenapa Pak Abu Lahab seneng? Karena ponakannya itu laki-laki. Susuin, gitu kan. Kemudian akhirnya apa? Masuk di mana ada waktu. Pada waktu itu akhirnya apa? Dari kalangan Bani Sa'ad turun. Akhirnya Rasulullah disusui oleh Halimah. Terjaga, Allah jaga di Bani Sa'ad. Kenapa kok di Quraisy? Quraisy di bahasa Arab ngawur Pak. Campur aduk kayak gaduh-gaduh. Kalau Bani Sa'ad itu bahasa Arabnya fasih. Maka Rasulullah itu fasihnya luar biasa. Tapi Rasulullah itu ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa? Karena Allah takdirkan beliau seperti itu agar Al-Quran yang kita baca hari ini tidak menjadi sebuah hujah ataupun ejekan bagi orang-orang orientalis, sekuler, liberal, kapital. Bahwasanya Pak, Al-Quran itu memang bukan buatan Nabi, melainkan Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Dijaga sama Allah Rasulullah SAW. Apa? Kok jaga? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini jamaah yang rahimani Allah wa iyyakum, jangan sampai kita keluar pagi, anak kita tidur. Pulang malam, ketemu anak kita juga tidur. Ibunya juga berangkat pagi, anaknya tidur. Pulang malam, berjumpa anaknya. Terus anak kisah didik sopo, Mobile Legend, PUBG, Circle. Coba. Kacau pakai itu. Pembantu malah cekelane HP TikTokan. Coba. Kacau Pak. Makanya kalau kita ngelihat kisahnya Nabi Ibrahim, wah luar biasa. Ketika kita mendapatkan hadisnya, Nabi Ibrahim itu kan berjumpa sama Nabi Ismail cuma 3 kali. Diletakkan, membangun Ka'bah, kemudian mulai dewasa ketika mau disembelih sama membangun Ka'bah. Gurpeng telu. Cuma 3 kali, tapi Nabi Ismail jadi gak Pak? Jadi anak soleh gak Pak? Jadi apa ya ternyata ilmunya di situ? Ternyata kadang-kadang ketika kita berangkat keluar dari rumah, kita nggak doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, yang kedua ada yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk keturunannya. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ketika kita mendapati keluarga kita hari ini mungkin kurang harmonis, mungkin kita jarang minta sama Allah. Mintanya sesuai dengan keinginan kita terus. Minta itu Pak, minta rahmat, minta berkah gitu. Jadi ketika kita keluar dari rumah, kita berdoa sama Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa.
Ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikanlah diriku hamba yang selalu menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Gitu, Pak. Ya, hari ini kan Masya Allah sibuk. Siapa hari ini gak sibuk, Pak? Ya, semua orang sibuk. Akan tapi jangan sampai sibuk sesibuk-sibuknya kita sampai kita gak memberikan waktu untuk anak dan istri kita. Kacau kalau kayak gitu, Pak. Ya, nikah itu komitmen, tapi nikah juga butuh kebahagiaan, gitu loh. Sisihkanlah ruang, sisihkanlah waktu untuk bisa berbicara bermain sama anak. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita harus paham ternyata apa? Bukan cuma pendidikan saja yang dibutuhkan sama anak, tapi juga kasih sayang kedua orang tua. Ajak mereka ngobrol. Masa udah kumpul bareng, makan bareng, pegangannya masih HP semuanya. HP taruh dulu, Pak, di atas kulkas, Pak. Ngobrol, nak sekolahmu gimana, Bu? Ya, uangnya tinggal berapa? Enak gak Bapak kayak gitu? Bu, uangnya tinggal berapa? Enak. Ya. Kenapa Pak sekarang hari ini banyak tuh laki-laki tuh sering ngopi di luar, jarang ngopi di rumah? Karena kalau sampai pulang ke rumah, sang istri ini nggak kayak pelayan di kafe, Pak. Mau minum apa, Mas? Makan apa, Mas? Kalau di rumah enggak, makan. Udah dibuat masak. Nyari sendiri. Samratul fuad, dan anak itu adalah buah hati. Wa imadud duri. Imadud duri itu tulang punggung, Pak. Ya, tulang punggung. Wa zihnatul hayatid dunya. Nah, tadi Anda sampaikan di awal, anak itu perhiasan kehidupan di dunia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi surat ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta dan anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Ya. Karena harta itu perhiasan, Pak. Anak juga perhiasan. Ya. Dan harta ini kita harus paham. Harta jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Harta itu kan kondisinya ada 3. Pertama, satu, harta yang kita makan akan jadi kotoran. Yang kedua, yang kita simpan akan jadi rebutan anak-anak kita ketika kita meninggal. Maka pendidikan bagi anak itu penting. Yang ketiga, harta yang kita titipkan di jalan Allah itulah yang terbaik. Maka ketika kita punya harta lebih, sebagaimana Anda mendapatkan ilmu dari para asatidzah itu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ditakdirkan memiliki rezeki yang lebih, bahkan lebih dari cukup, disitulah letak di mana kita harus berbagi kepada orang yang membutuhkan. Kadang-kadang kita hari ini tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukurnya apa? Ketika Allah berikan kita harta lebih, bahkan lebih dari cukup, bahkan sampai kita bisa nabung ratusan miliar. Di situ letak di mana kita harus berbagi. Kenapa? Ya karena berbagi harta, kita belikan makanan, kita berikan fasilitas untuk orang-orang yang membutuhkan, itu malah justru semakin berkah hidup kita. Hati-hati, Pak. Di zamannya Nabi Musa itu namanya Qarun, di zamannya Nabi Muhammad ada namanya Fir'aun, Pak. Nabi Muhammad, Nabi Musa Fir'aun, Nabi Muhammad sinten? Salabah. Yang dia minta kaya, ya Rasulullah doakan aku agar bisa dikaya. Wailah, kamu celaka kalau kamu minta kaya, celaka kamu. Tapi saya bosan miskin. Kalau Abdurrahman bin Auf itu, Pak, bosan kaya, Pak. Kalau kita kaya atau miskin, Pak? Apa kita bosan miskin nih, Pak? Coba, Abdurrahman bin Auf itu bosan kaya, pernah miskin sehari tok, gara-gara kasus kurma busuk itu kan. Besoknya kaya lagi. Ya. Salabah ini beda, dia pengen kaya, celaka kata Rasulullah. Ketika engkau diberikan sebuah harta, engkau enggak aman, celaka buatmu. Tapi saya bosan miskin. Akhirnya apa? Rasulullah berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Dia dikasih satu kambing kan, kambing saat itu 100 jadi 1000. Akhirnya apa? Awal mula sholat jamaah, kemudian jadi 100 mulai masbuk, lebih dari 1000. Akhirnya apa? Enggak sholat di masjid sampai meninggalkan sholat. Maka bersyukurlah kita hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapati anak kita dengar azan ngomong sama kita, ya udah sholat, ayo ke masjid. Wih, itu luar biasa itu, Pak. Itu anak yang saleh kalau kayak gitu. Jangan sampai kebalik.
sudah masuk sholat maghrib, anaknya ke masjid, bapaknya kan di Indonesia lawan Thailand, kalah Pak 4-0. Itu karena titipan. Ya Pak. Jangan sampai, kan masih bisa nonton, itu kan re-uploadnya di YouTube. Jangan kalahkan dunia, jangan kalahkan akhirat demi dunia. Masih bisa diulang. Nanti juga di akhirat Allah akan mengulang semuanya yang sudah kita kerjakan di dunia. Tapi kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Gitu loh. Kalau kita sadar itu masih bisa diulang ketika nanti kita nonton di YouTube, ya sudah sholat dulu. Sholat isya itu tidak lama, paling lama 15 menit. Sholat maghrib cepat, paling 10 menit. Nggak akan lama Pak. Orang megang HP bisa lebih lama sekali daripada megang Al-Quran itu. Ini malam Jumat, baca Al-Kahfi, banyak ustaz, 100 ayat, ya wes setengah dulu. Kadang-kadang sekarang orang lebih banyak ngeles daripada nggak mau mengerjakan. Iya ceritanya ini. Wah, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Sampai mana tadi Pak? Wadakara min du'a ibadur rahman. Dan disebutkan juga doa dari seorang ibadur rahman dan akhyar. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan ibadur rahman, tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Ibrahim. Yaitu surat Al-Furqan ayat 74. Bismillah. Panas juga ya. Baik. Surat Al-Furqan 74. Insyaallah hafal semuanya Pak. Ini doa untuk anak kita Pak. Doa untuk anak kita. Apa itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan terus anak-anak kita. Doakan terus keluarga kita, istri kita, sahabat kita, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah ada satu jamaah waktu itu bertanya, gimana Ustaz keluarga saya kayak gini. Antum sudah doain Pak? Sudah berapa kali? Baru sekali Ustaz. Salah. Kita berzikir sama Allah ba'da sholat itu kita sampai 99 tambah lagi 1 kan, sampai jadi 100 digenepin. Nah, kita minta sama Allah harus lebih dari itu. Agar apa? Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memohon kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang salih dan sholihah. Antum mendoakan baru sekali 2 kali, ya belum tentu dikabulkan. Emang antum ini saat bin Abi Waqqas. Kalau saat bin Abi Waqqas Pak, beda urusannya. Ketika beliau angkat tangannya ke langit, langsung Allah kabulkan. Kalau kita kan bukan saat bin Abi Waqqas. Dewi kisah apa? Menungso biasa, manusia biasa. Sahabat Nabi bukan, ulama bukan, tabi'in pun bukan. Kita masih abu-abu. Makanya kita harus paham ternyata apa? Berdoa untuk kita, keluarga kita itu penting. Baik. Masih 30 menit lagi Pak ya. Mohon bersabar, ini ujian. Besok kan hari Jumat. Baik, itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Nah, insya Allah paham Pak ya. Kecepatan ya Bu? Ya, insya Allah. Baik. Poin yang kedua. Qarrar Islam wa dhamina huquqat tifli. Ya, penetapan Islam menetapkan sebuah syariat wa dhamina huquqat tifli. Dan memberikan sebuah jaminan hak-hak kepada anak kecil. Jadi hak itu, anak itu sudah memiliki hak Pak. Dari dia lahir sudah dapat hak dia. Fadhamina huquqahu qabla wiladati, dan penjaminan haknya itu terbagi menjadi 2. Nah, jadi anak itu sudah ada jaminan, sudah ada haknya Pak. Jangan sampai kita nggak memberikan hak itu kepada anak kita. Dolim, maka dolim itu kan para ulama sering menyebutkan ad-dzulmu wa du'u syai' fi ghairi makani. Kedoliman itu apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maksudnya gimana? Ketika kita diamanatkan menjadi seorang pemimpin, ketika kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita pemimpin yang dolim Pak. Makanya hati-hati dalam menerapkan kebijakan itu. Hati-hati, berat. Urusan itu berat di akhirat itu. Makanya kan dibagi menjadi 2 di sini. Sebelum dilahirkan, qabla wiladatihi wa ba'da wiladatihi, dan setelah dilahirkan. Nah, haknya itu apa sebelum dilahirkan? Kita lihat di sini, Pak. Baik, sebelum dilahirkan. Kita lihat, Pak, ada panjang di sini. Bidayatan min husni ihtiyari ummis salihah. Yaitu apa? Dimulai
dibuka ya dengan ikhtiarnya seorang ibu yang solihah. Ikhtiarnya jadi apa? Kita niat itu sudah ada konsep, Pak. Awal kita menikah sudah memiliki apa? Ikhtiar. Makanya sering Anda menyampaikan sama anak mahasiswa-mahasiswa itu apa? Hati-hati akhi, wanita itu pilihan. Antum yang milih seorang laki-laki itu. Tapi hati-hati mbak ya, wanita itu bisa menolak. Boleh menolak. Walaupun wanita itu pilihan, wanita juga boleh menolak. Ketika dipilih sama laki-laki, dia boleh menolak. Kisahnya siapa Pak? Salman sama Abu Darda, gitu loh. Maka jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita memilih wanita itu sebagai istri kita, itu pilihan kita. Dan kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan itu. Kenapa? Ini pilihan untuk selamanya. Bukan cuma nikah sekedar settingan. Bukan. Ini hubungan komitmen selamanya. Awal mulanya cinta, keduanya proses, selanjutnya apa? Komitmen. Sumal ihtimamu bihi fi halil hamli. Maka setelah ketika wanita yang kita pilih dia hamil, maka kita lihat, memperhatikan dalam keadaan ketika Allah takdirkan dia hamil. Karena wanita tuh hamil tuh responnya beda-beda Bu ya. Ibu yang merasakan kita yang memiliki istri kan merasakan kan Pak bagaimana istri kita hamil Pak. Ada dia yang mabuk dari awal sampai akhir, ada dia yang bed rest, ya kan Bu. Kemudian ada yang sampai makan sebentar muntah dan lain sebagainya. Dan responnya beda-beda, badannya mulai sakit gitu kan. Terus kemudian makanan-makanan yang gak boleh dimakan apa, lihat bagaimana fisiknya, luar biasa Bu Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Setelah dalam hamil, wal mahafadhu ala haqqi fil hayati bi tahrimi ijhad wa wajanin. Wah ini yang ngeri. Yaitu apa? Dan kemudian setelah kita mendapati berita gembira istri kita hamil, kemudian kita menjaga haknya agar anak itu hidup. Kemudian kita berikan edukasi kepada istri kita haramnya ijhado, haramnya aborsi dalam keadaan anak masih dalam janin. Kemudian akhirnya apa? Setelah di dalam janin, wa tarkhisu bil fitri lil hamil fi Ramadan. Nah, hati-hati, tarkhisnya kan rukhsah itu kan hadiah. Jadi ketika istri kita hamil dalam keadaan dimasuk bulan Ramadan, maka ada rukhsah di sana. Dia tidak berpuasa. Bisa diganti di hari berikutnya atau diganti membayar fidyah. Baik, ini masih poin yang kedua. Afwan Pak ya, belum selesai. Semuanya penting nih. Sampai ketiga enggak Pak ya? Sampai kedua dulu aja. Kita selesaikan. Nah, ketika bulan Ramadan. Wa ijabud dia ala qatilihi. Nah kemudian apa? Ketika kita membunuh anak kita, ya membunuh disengaja Pak ya, malu, kemudian kita aborsi, kita harus bayar diat, bayar denda. Makanya hati-hati. Wala yuqamul haddu ala ummihi. Nah ini hati-hati di sini. Insya Allah sini sudah paham semuanya. Tidak boleh ditegakkan hukum kepada ibunya tidak kanat zaniyah. Ya, tidak kanat zaniyah ketika anak itu hasil di luar nikah, Pak. Ya, di luar nikah. Hatta yulad wa yuftam. Sampai anak itu dilahirkan, kemudian wa yuftam. Setelah anak itu disamping. Setelah disamping, baru hukuman itu diberikan kepada ibunya. Kisahnya siapa? Ma'is bin Malik. Nah, silakan antum lihat aja di hadisnya. Kalau bahas itu panjang, jalannya panjang banget itu ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi itu sebelum dilahirkan. Sekarang setelah dilahirkan. Wa ba'da wiladatihi. Dan ketika anak itu sudah dilahirkan, nah ini Pak, panjang juga ya. Yaitu apa? Bil istibsyar wal farah bi qudumiha. Yaitu apa? Kita bergembira ya, bergembira dan kita memberitahukan kabar gembira itu terhadap kehadiran anak kita. Bayi itu ketika lahir nangis, di sekelilingnya itu sedih, di sekeliling itu bahagia sambil menangis, Pak. Ya kan? Tapi ketika orang itu meninggal, dia nggak ngapa-ngapain, diam aja, kita sekelilingnya menangis. Setelah kita bergembira terhadap kehadirannya, wa ta'dinu fi udunihi. Kemudian kita azankan di telinganya dan kita umatkan juga. Wa istihbabu tahniki. Nah, dan kita dimustahabkan untuk mentahnik.
Kalimatnya istihbab. Istihbab itu kan perkara sunnah yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditahnik. Ya, ditahnik. Tahnik itu apa, Bu? Pak? Mengunyah kurma sampai lembut banget, kemudian dioleskan di bibir-bibirnya dikit-dikit aja. Kurma itu kan ada yang gede, kurma sukari. Jangan dimasukin blok mono. Bocah si umur sedino rong dino nyok ngono kan. Dikit-dikit aja. Dikit aja, Bu, Pak. Karena sukari itu kan kurma udah manis banget. Kalau pengen nyunah lagi kurma ajwa. Nah, dia agak hitam gitu kan, bulat gitu. Kurma ajwa, kemudian kurma Nabi. Dikunyah gitu kan. Kalau pengen lebih dapat pahala lagi, dapat berkah lagi, antum datangin ustaz-ustaz antum yang antum lihat bagaimana luar biasa ilmunya. Kemudian wahakul intisab ila abihi. Kemudian setelah kita tahnik anak kita, wahakul intisabu ila abihi. Kemudian kita nasabkan anak kita itu kepada ayahnya. Mau anak laki-laki maupun perempuan, nasabnya kepada ayahnya, kecuali satu anak, yaitu Isa bin Maryam. Toh. Ya, kalau kita semuanya mau laki-laki perempuan, Budi bin Iwan, Ratna binti Iwan, gitu ya. Baik. Wa ihtiyaru ismin hasan lahu. Setelah kita nasabkan kepada ayahnya, akta kelahirannya semuanya sudah selesai semuanya, kita pilihkan nama-nama yang terbaik untuk anak kita. Itulah kenapa pelajaran ketika kita mendapati seorang Abu Hurairah, nama asli beliau kan Abdul Uzza, hamba penyembah Uzza. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW membantu namanya menjadi nama hijrah Abu Hurairah. Ya, seorang sahabat Nabi yang suka sama kucing. Ya, Hurairah itu kan kucing kecil, kucing besar itu kitun. Insyaallah ya, tidurnya sama kucing beliau itu. Dan kalau kita hari ini punya hewan di rumah, kita kasih nama. Rasulullah itu, Masya Allah Pak, untanya yang dikasih nama Pak, Al-Qaswa. Jadi kalau kita di rumah ada kucing, kasih nama, tapi jangan nama sahabat. Kucing kok kasih nama sahabat, kasih nama yang aneh-aneh gitu kan, Bobo, Bobby, Rambo gitu kan, Robocop gitu. Jangan kasih nama yang aneh-aneh. Nama yang terbaik itu apa? Abdullah atau Abdurrahman. Nah, maka silahkan antum pilih nama yang lain, Ustaz. Ya enggak apa-apa, Pak. Nama anak-anak semuanya itu nama orang Turki semuanya. Loh, kok Turki semua, Ustaz? Saya suka sama sejarah Turki itu. Bahkan perpustakaan Islam terbesar itu malah berada di Turki. Ya. Awal mulai pengen ngasih nama Al-Fatih, keduluan sama kakak ipar. Akhirnya apa? Ya, anak pertama Mahmuda, yang kedua Muhammad, yang ketiga Mehmet. Semuanya Turki. Ya kan? Kenapa? Ya karena anak pengen semua nama anak itu semua ada nama Muhammadnya. Jadi antum silahkan pilih nama-nama yang terbaik. Mau kasih nama Imam Al-Ghazali, Ahmad Ghazali, monggo. Yang penting jangan pakai nama Asmaul Husna pertama kalinya. Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Oh coba Abdul Ghaffar, Abdul Ghafur, Abdul Rahman. Gitu. Jangan langsung Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nama lain Allah. Gak boleh kita kasih nama kayak gitu. Kasih nama Abdurrahim, Abdurrahman dan lain sebagainya. Setelah kita pilihkan nama yang terbaik, wal aqiqatu anhu. Kemudian kita akikahkan anak kita. Nah, kalau anak laki-laki berapa kambingnya, Pak? 2. Anak perempuan boleh jantan, boleh betina. Silahkan pilih saja. Tapi kita harus paham, kalau dia betina, kita tanya sama yang jual, Pak, hamil enggak ini? Ya, takutnya ketika kita nyembelih ternyata dalamnya sudah ada janin. Nah, hati-hati kalau milih yang betina. Kenapa? Kambing betina kan lebih murah daripada kambing jantan. Makanya kan Masya Allah. Jadi kita harus akikahkan. Kemudian wahalqa sya'ri ra'sihi. Kemudian kita halqa, kita gundul anak kita. Ya, di hari yang ke-7. Dalilnya apa? Kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tutbahu yawmas sabi wa yughlaq wa yusamma. Setiap anak yang barusan lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Tutbahu yawmas sabihi, dipotong di hari yang ke-7. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan Ibnu Hazm sampai memberikan sebuah pernyataan bahwasanya apa? Ketika kita memang keuangan kita itu mepet, maka kita boleh diambil di hari yang ke-14 atau di hari yang ke-21. Tok gitu. Makanya pilihlah di hari-hari itu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan, pasti banyak kasus, Pak.
Ustadz, gimana Ustadz ya? Ternyata hari yang ke-14 itu bertepatan dengan hari Senin dan Kamis. Saya pengen mengundang teman-teman saya, makan ternyata mereka dalam keadaan berpuasa. Gimana Ustadz? Silahkan antum sembelih di hari Senin ataupun hari Kamis. Ketika memang hari Kamis atau hari Senin, nanti antum undangnya di hari Selasa. Yang penting nyembelihnya terlebih dahulu. Nyembelihnya dulu Pak. Tudbahu yaumas sabi'ihi. Dipotong di hari yang ke-7, di hari ke-14 atau di hari ke-21. Baru kemudian kita undang di hari berikutnya. Tidak apa-apa. Yang penting sembelihannya sesuai dengan hitungan hari. Ya, biar tidak ada pertanyaan, saya langsung jawab. Nah gitu. Ya. Kemudian apa? Wa yukhlaqu, digundul. Setelah digundul rambutnya diukur dengan emas apa perak, Bitcoin, binomo, trader, judi itu Pak, afiliator lagi kan. Dengan perak nggak akan sampai 50.000. Cukup nggak 50.000? Ya jangan, masukin ke kotak hijau itu 100.000. Ya biar dapat berkahnya. Kan gitu. Jadi setelah digondol, wayu sama dikasih nama. Watasaddaq biwasni. Nah kita hitung, ya pasti segitu ukurannya. Di sunat itu silahkan kita lihat dari umur dia. Makanya kan setelah dilahirkan, umurnya kapan dilahirkan gitu kan. Ketika anak itu sudah TK, nol besar, ternyata sudah bisa untuk dihitan, kita datang ke dokter, sudah bisa nih Bu, disunat Bu, monggo silahkan dihitan. Kalau belum, ya udah, jangan dulu. Jangan memaksakan sesuai dengan kemauan kita Pak. Ketika anak itu belum pas untuk dihitan, tunggu saja waktunya. Kan gitu. Kemudian setelah itu wal itmamur radha'ah. Setelah dilahirkan, apa itu? Menyempurnakan penyusuan. Berapa tahun? 2 tahun. Kemudian wal hadonah. Hadonah itu mengurus, ya, merawat, menjaga. Menjaganya gimana? Nah ini Anda sering ini mengajarkan itu kepada anak-anak ini. Maksudnya gimana? Anak itu Pak, jangan dilarang. Kalau dilarang dilakuin nggak Bu? Malah Bu. Nah jangan manjat mereka Pak. Nah jangan makan itu, makan mereka malahan. Jadi gimana? Nah kalau nanti kamu manjat, kamu jatuh. Gitu Pak. Kita ajak anak kita berpikir efek ketika dia melakukan sesuatu. Jangan langsung kita larang. Nah kamu jangan manjat genteng Pak. Gitu loh. Mereka akan seperti itu. Jadi apa? Kita ajak mereka berpikir. Nah kalau kamu minum itu, nanti puasa kamu batal. Jadi kira-kira kalau pengen batal dapat pahala enggak? Jadi gimana? Ya harus jangan makan dulu. Ya sudah tahan dulu ya. Sebentar lagi ya, 2 jam lagi ya. Insya Allah azan maghrib. Gitu Pak. Jangan makan. Enggak boleh, haram itu. Antum meleng dikit Pak, habis tuh Pak sop buah 1 mangkok Pak. Kadang-kadang kita hadir salah mengingatkan. Memang kita menyampaikannya benar, tapi kadang salah ucapan itu. Anak sekarang tuh pinter loh Pak. Saking pinternya anak sekarang itu Bu, zaman kita masih SD belum ada pelajaran sampai ngafal Quran. Sekarang itu Masya Allah Pak ya, anak kelas 4, anak kelas 5 sudah hafal 2 juz, 3 juz mereka itu. Saya senang melihat anak sekarang itu. Tapi ada yang kurang ternyata. Anak sekarang pinter tapi adabnya sama orang tua itu tidak ada. Pulang dari pondok hafal Quran, orang tua suruh beli terasi depan rumah, males lagu tidur malah megang HP itu. Itu kok santri tak rolling Pak. Baik, kita lanjutkan. Ntar lagi Pak ya. Ini yang kedua aja belum selesai. Setelah kita urus dia, wal infaq alaihi, kita nafkahkan, wajib. Wal adlu bainahu wa baina ikhwatihi. Nah ini adil nih. Kemudian kita harus bersikap adil kepada anak kita dan saudara-saudaranya, baik itu kakaknya maupun mbaknya maupun mamasnya dan lain sebagainya. Ya, anak pertama kebutuhannya berbeda dengan anak yang paling bungsu. Anak pertama mungkin sudah kuliah Pak. Anak yang paling bungsu mungkin masih SD, kebutuhannya beda Bu. Wong SPP-nya aja mahal kakaknya.
Makanya kalau kita lihat taraf mereka itu kan beda-beda, kita harus adil dalam menempatkan itu. Dan juga kita ajarkan kepada anak kita yang paling tua, nah, kamu anak pertama, contohkanlah yang terbaik untuk adik-adik kamu. Kita ajak ngobrol mereka itu, agar mereka itu kan memiliki tanggung jawab kepada adik-adiknya. Adiknya yang salah, melakukan kesalahan sampai mereka nangis, yang dipukul itu kakaknya, Pak. Jangan adik-adiknya. Kenapa? Karena kakaknya nggak mau jaga adiknya. Gitu. Saya dulu itu dipukul saya walaupun adik saya yang salah, Pak. Dipukul sama ibu itu. Loh, kok saya dipukul, Bu? Kamu nggak bisa jaga adik kamu. Gimana kamu nih? Cubit saya, Pak. Sekarang kan enggak. Walik. Menjadi adik itu enak, Pak. Dapat baju lungsiran kakak-kakaknya. Ya, baju pertama cukup akhirnya baju bisa sampai dengkul. Yang paham-paham itu, Bu, ya. Baju Pak, kombrol. Adik itu kasihan banget, Pak. Anak adik paling busuk kadang-kadang kasihan. Udah bajunya udah kombrol ini gitu kan. Sarungnya wis suwe-suwe ya. Ini sarung kapan, Dik? Sarungnya kakak, ya Allah ya. Jadi adik itu memang luar biasa. Kakak ya. Kakak selalu mendapatkan yang baru, adik itu dapatnya sisahan. Tapi nggak apa-apa. Yang penting apa? Kita harus adil. Tapi kita ngelihat Rasulullah SAW lagi, Pak. Ketika Rasulullah itu kakeknya meninggal, Abdul Muthalib, maka Rasulullah itu kan diasuh oleh Abu Thalib. Antum lihat, Pak, Abu Thalib itu anaknya berapa, Pak? 6. Sayangnya beliau itu sama Rasulullah. Ketika beliau makan sama anak-anaknya, sama istri beliau, ya makan gitu. Rasulullah itu nunggu sampai selesai makan, sisa makanan itu baru dimakan sama Rasulullah. Nah, beberapa hari kemudian dilihatlah itu oleh seorang Abu Thalib. Akhirnya apa? Abu Thalib itu memberikan amanah kepada istrinya. Nanti, Bu, kalau kita makan, nanti sisakan sedikit untuk Muhammad. Insya Allah ya, luar biasa. Makanya apa? Adil itu harus paham, harus kita pahami. Ternyata apa? Jangan sampai ketika kita makan enak, kakaknya makan enak, adik cuma makan nasi, Bu. Ya. Karena di zaman dahulu itu Masya Allah kalau dapat tonjokan, aduh di sini apa namanya? Rantang, gitu kan? Itu kalau dapat rantang, pasti rantang yang kedua atau yang ketiga dari 4 rantang itu pasti ada ayam. Masih inget, Pak, ya? Ini di Bandar, kalau di Bandar Lampung nggak tahu dapat. Ayam itu yang makan pasti siapa, Pak? Kakaknya. Adik itu dapat kuah, Bu. Ya. Makanya kita harus adil sebagai kedua orang tua agar anak itu apa? Anak itu juga bersikap adil sama yang lain. Dan ternyata kita juga harus mengajarkan anak kita bagaimana infak. Misalnya ini duit, kayak enak ya. Bagaimana kita ngajarkan anak kita bisa bagi sama orang. Kita punya uang 5.000 atau 10.000, kita kasih sama anak kita. Nah, itu ada pengemis. Nah, itu ada pemulung. Nih 10.000, kasihin ya. Itu bagus, Pak. Bagus banget, Pak. Kenapa? Nanti ketika anak sudah dewasa, dia akan melakukan hal seperti itu sama anaknya. Nah, itu pemulung, kasih nih, kasih. Wah, itu luar biasa, Pak. Itu mengajarkan kepada anak agar anak itu bisa berbagi. Kalau sudah kesini biasanya mudah mau suruh selesai. Baik, wali ayati sohian wa nafsiyan. Kemudian kita menjaganya dari kesehatan dan jasmaninya. Baik, sebagai penutup, yaitu apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, alimu auladakum bisibah wa rimai wa kubul hison. Nah, ajarilah anakmu itu apa? Berenang, melempar, dan menunggangi kuda. Jadi jangan sampai kita tidak ada dalam setiap pekan ketika kita bekerja cari uang itu. Jangan sampai kita nggak ada waktu untuk family time. Minimal kita ada waktu mungkin di hari Sabtu atau hari Ahad untuk bisa ngumpul bareng, jalan bareng, makan bareng dengan kedua keluarga kita. Ya. Keluarga yang lain, desa dan lain sebagainya, ajak main ke tempat yang lain agar apa? Silaturahim terjaga. Karena itu penting, Pak. Hari ini kan banyak sekali kadang-kadang anak itu udah lupa orang tuanya mana, kakaknya mana, pamannya mana dan lain sebagainya. Nah, itu ketika anak sudah dilahirkan. Baik, ini sampai poin yang kedua saja karena sudah jam 10. Jam 9:15. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan sebelumnya, Pak? Enggak ada. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.